Oke, oke Pak, baiklah. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fernando. Di kesempatan kali ini, saya bersama dengan anggota kelompok saya, yang beranggotakan Angelina, Lauren, Dinda, Indra, dan Akbar, akan menjelaskan mengenai apa itu fault tolerance. Untuk yang pertama, apa itu fault tolerance akan dijelaskan oleh teman saya, Angelina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fault tolerance. Ketika kita menggunakan sebuah sistem aplikasi, baik menggunakan server sendiri, cloud, arsitektur monolitik, atau microservice, maka mungkin akan terjadi apa yang namanya kegagalan sebagian sistem. Maksudnya di sini adalah, walaupun kejadian ini bisa terjadi di tipe arsitektur apapun, akan tetapi biasanya akan lebih banyak terjadi di sistem yang terdistribusi. Sistem terdistribusi sendiri ialah sistem yang terkait dengan banyak komponen terpisah yang dihubungkan dengan jaringan. Sistem terdistribusi ini biasanya juga kita dapatkan di sistem berarsitektur microservice atau terkait dengan sistem yang melibatkan API dengan pihak ketiga. Apa saja bagian dari sistem yang mungkin akan gagal beroperasi? Pertama, di sini ada komponen fisik yang terdiri dari hard disk, input-output device, memori, CPU, dan kabel. Yang kedua, komponen software, program yang hang atau mendapat data yang salah. Yang ketiga, komponen jaringan yang terdiri dari bandwidth dan latency. Yang keempat, ada komponen konfigurasi yang terdiri dari konfigurasi internal atau konfigurasi pihak ketiga. Sekian penjelasan dari saya. Next. Hal yang wajar sebenarnya terjadi, misalnya terjadi kegagalan sistem. Untuk yang pertama itu ada di komponen fisik. Yang terjadi di komponen fisik itu seperti ada hard disk yang rusak, I/O device yang copot, memori tidak dikenali, atau bahkan kabel yang putus karena tergigit tikus atau terkena benda tajam. Lalu yang kedua itu ada komponen software, yang dimana itu problem itu ada seperti program yang ngehang, mendapat data yang salah. Yang ketiga itu ada komponen jaringan. Komponen jaringan. Problemnya itu seperti bandwidth yang mengecil, latency atau respons server yang lambat. Lalu yang terakhir ada komponen konfigurasi. Itu case-nya itu bisa terkait dengan koneksi API ke pihak ketiga dan konfigurasi internal. Oke, sekian dari saya. Ini saya Dinda Sada akan menjelaskan tentang apa efek jika terjadi fault. Banyak efeknya, yaitu yang pertama, sistem secara keseluruhan akan tidak berfungsi karena saling ketergantungan antara sistem yang ada. Yang kedua, terjadi kesalahan data di level aplikasi bisnis yang bisa menyangkut reputasi finansial dan bisa jadi menyangkut hukum. Yang ketiga, data yang korup dan tidak lengkap akan terhenti di tengah jalan, akan mempengaruhi proses selanjutnya atau sistem lain yang bergantung dari aplikasi kita. Sistem bagaimana menanganinya? Tentu saja menanganinya dengan fault tolerance. Fault tolerance, ketika terjadi kegagalan sebagai sistem, maka sistem kita secara keseluruhan tetap berjalan normal dan tidak mengakibatkan aplikasi kita tidak bisa diakses atau tidak membuat data kita tidak bisa diproses. Kalau kita contohkan di dunia nyata, maka sistem fault tolerance ini mirip dengan sistem genset listrik yang otomatis menyala ketika suplai listrik tiba-tiba mati atau putus. Maka sistem yang fault tolerance adalah sistem yang tidak pernah menyentuh level failure. Artinya bisa saja sebagian sistem mengalami fault dan error, akan tetapi tidak pernah sampai mengakibatkan sistem ini gagal secara keseluruhan, dan selalu ada cara untuk melakukan recovery, baik terhadap proses atau terhadap. Saya Indra Pinondang akan menjelaskan bagaimana agar sistem dapat tetap berjalan meskipun terjadi fault tolerance. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa sistem dikatakan gagal ketika operasi yang dilakukan berjalan dengan tidak semestinya atau terjadi kesalahan. Untuk itu, fault tolerance hadir sebagai bentuk antisipasi dari berbagai kegagalan yang dapat terjadi pada sistem. Berikut beberapa cara agar tetap
fault tolerance atau antisipasi kegagalan ini bisa dilakukan pada sebuah sistem. Yang pertama itu dengan penggantian komponen yang rusak atau gagal secara otomatis. Misalnya yang kita lihat banyak dipakai di teknik high availability redundancy. High availability adalah desain dari lingkungan produksi yang dapat meminimalisir kegagalan di mana sistem yang lain dapat menggantikan sistem ketika proses tersebut sedang terjadi kerusakan sehingga perjalanan proses tidak terganggu. Yang kedua yaitu dengan melakukan isolasi terhadap komponen yang rusak agar tidak menyebar ke sistem lainnya. Lalu yang ketiga dengan pengalihan komponen atau rekonfigurasi komponen yang rusak tidak berfungsi atau kelebihan load, misalnya dengan teknik auto-scaling. Teknik auto-scaling di sini berarti merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengolah resource komputasi secara otomatis sehingga administrator tidak perlu melakukan penambahan atau pengurangan resource secara manual ketika menjalankan suatu pelayanan sistem. Atau dengan kata lain, sistem akan secara otomatis menyesuaikan sumber daya yang tersedia sekalipun sumber daya tersebut kecil. Selamat malam, nama saya Lauren Belvinska. Saya akan menjelaskan tentang fault process. Yang pertama ada fault. Fault dalam hal ini merupakan kerusakan fisik, kerusakan software, jaringan, ketidakstabilan, ketidaksesuaian data. Kemudian ada error. Fault ini berpotensi menyebabkan error atau sesuatu yang salah dalam sistem. Failure dan error ini akan berpotensi menyebabkan failure atau kegagalan sistem yang efeknya akan melanjutkan ke pengguna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sistem mendeteksi kegagalan. Yang pertama adalah master fault, yaitu menutup kegagalan sistem, dan tugas harus dapat dilanjutkan dalam menurunkan kinerja, tapi tanpa terjadi kehilangan. Kemudian ada fail gracefully, membuat suatu antisipasi terhadap suatu kegagalan ke suatu prosedur yang telah direncanakan, dan memungkinkan untuk menghentikan proses dalam waktu yang singkat tanpa menghilangkan informasi atau data. Kemudian rekonfigurasi. Merekonfigurasi adalah proses penghilangan bagian sistem yang merusak dan memperbaiki sistem pada kondisi atau keadaan operasional. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, nama saya Muhammad Akbar Pramana. Saya akan membacakan our members. Fault detection adalah proses pengenalan apakah sebuah fault terjadi. Fault detection sering digunakan sebelum proses pemulihan dapat diimplementasikan. Fault location, proses penentuan di mana fault terjadi sehingga pemulihan yang tepat dapat diimplementasikan. Fault containment, proses pengisolasian fault dan mencegah akibat fault menyebar ke seluruh sistem. Main competitors, proses operasional atau perolehan kembali operasional lewat konfigurasi jika ada fault. Baik, itulah hasil dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.